Hai, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat simulasi cloud ya. Jadi kalian ambil perangkat One Emulation, kalian pilih cloud ya. Oh ini. Kemudian kita akan gunakan sebuah modem. Dan kalian pakai router ya. Jadi routernya ada dua. Nanti ini router dari ISP, ini router yang ke server ya. Tapi nanti kita akan setting server dan untuk pelanggan ya, atau user. Untuk saat ini kita awali dengan setting di bagian cloud-nya. Jadi untuk kabel ke modem, kalian gunakan kabel strike. Pilih port 1, ini kalian bebas ya. Mau 0, 1/0 juga boleh. Kali ini kita gunakan 0/0. Kemudian untuk cloud-nya, kalian gunakan kabel koaksial. Koaksial 7, kemudian colok di modem port 0. Ini Ethernet, ini 0/0. Kemudian kita akan setting IP ya. IP untuk EVA 0/0 misalkan 105.20 105, ini salah ketik ya, titik 20.15 titik 4 atau ini 4, ini titik 15, tapi ini gunakan /8 ya, karena biasanya di provider itu slashnya itu harus lebih kecil supaya IP yang dibuat itu bisa lebih banyak. Kemudian untuk di router ke server 105 titik, misalkan ini titik 3 titik 200 titik 25, ini juga /8. Ya, sekarang kita akan setting ya IP addressnya. Ini bisa di copy. Kalian klik di router 0, kemudian no, enable configure terminal interface ya, interface fast Ethernet 0/0. Ini salah ketik. Fast Ethernet 0/0 IP address ya, IP addressnya. Kemudian karena dia /8 berarti subnet maxnya 255.0.0.0. 0 nya ada 3 ya. No shutdown. Ini salah ketik lagi. Oh ya, modemnya sudah, routernya sudah on ya. Kemudian untuk router yang ke server, ini kita bisa copy IP nya. CLI no enable configure terminal, enter, interface fast Ethernet 0/0 IP address. IP addressnya tadi, kemudian subnet maxnya /8 255.0.0.0. no shutdown. Ini juga sudah on. Kemudian di modem ini tidak ada yang dikonfigurasi ya,
Tapi kalau di cloudnya ini perlu kita konfigurasi di bagian config. Nah, di sini untuk Ethernet itu kita gunakan kabel ya, makanya di sini harus kalian pilih kabel. Kemudian untuk kabel kita akan hubungkan antara koaksial 7 dan Ethernet. Jadi ini sudah sesuai ya, koaksial 7 Ethernet, tinggal di add. Kalau sudah, sekarang kita perlu buat routingnya ya. Jadi routingnya kita akan gunakan dynamic routing atau routing dinamis supaya lebih mudah ya. Untuk buat routing kalian perlu keluar dulu ya, exit. Kemudian router RIP. Dan kita boleh masukkan alamat IP atau boleh juga masukkan IP network ya. Networknya 105.20.4.15. Ini exit dulu. Ini salah ketik. Exit. Kemudian router RIP. Kemudian masukkan networknya 105.3.200.25. Mantap. Sekarang kalau kita tes ping ya antara router, kita tes ulang. Ya, ini sudah berhasil terhubung ya antara router dari ISP dan router dari server. Sekarang tinggal kita buat untuk usernya. Jadi kalian ambil switch, ini ya switch, kemudian perangkat and device, sebuah PC. Kita hubungkan kabelnya. Ini ya, ingat biasanya kita untuk yang ke user itu kita gunakan 0/0, tapi kali ini kita gunakan 1/0. Jadi ini kalian keluar dulu ya, exit. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet, net 1/0, IP address. Biasanya kita gunakan 192.168.1.1.0. No shutdown. Ya. Kemudian di sini kalian bisa lanjutkan ya. Kalau kalian mau setting IP DHCP poolnya ya, supaya PC ini dapat IP secara otomatis seperti pada pertemuan sebelumnya. Tapi untuk kali ini kita setting secara statik ya, 192.168.1.2. Gateway-nya biasanya kita gunakan router ya, sama juga DNS server. Dan kalau di testing ya, sudah berhasil. Sekarang kita buat server, switch dan server. Ini kalian perlu keluar lagi, exit, kemudian masuk ke interface fast Ethernet 1/0. Baru kita setting IP address. Addressnya misalkan berapa ya,
192.1.2.1 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian setting IP server ya. Ini kalian bisa copy. Di bagian server kita setting secara statik. Ini titik 2. Kemudian di close. Oh, ini lupa ya. Kita akan edit di index.html nya supaya pada saat kita kunjungi nanti dia akan muncul tulisan Unitama save override. Sekarang kalau di ping dari router ke server ini sudah berhasil ya. Tapi kalau PC ke server, nah ini belum berhasil. Kenapa? Karena kita belum buat routingnya. Tadi kita sudah buat routingnya, tapi belum kita daftarkan untuk IP 192.168.1.1 ya. Jadi sekarang kita tambahkan lagi routingnya. Ini tadi ya sudah kita buat. Tapi karena kita punya jaringan baru, berarti perlu kita tambahkan lagi. Jadi kalian exit. Kita masuk lagi ke router, kemudian tambahkan networknya itu 92.168.1.1. Begitupun di sebelah ya, exit router network. Ini tadi masih ada ya, kemudian di enter. Sekarang kita tes ping ya antara PC dengan server. Nah, ini PC dengan server sudah berhasil. Kalau kita akses IP server, tadi IP-nya ini ya 2.2. Kita akses dengan menggunakan web browser. Kemudian go. Ya, dia sudah muncul ya tulisan Unitama. Artinya ini sudah bisa mengakses server dengan menggunakan layanan cloud. Kemudian ada koreksi ya dari pertemuan sebelumnya. Kalau untuk menggunakan router RIP yang perlu kalian daftar itu yang network yang ada di sini saja. Tidak perlu kalian daftar network yang ada di sebelah ya. Kemudian kalian tidak perlu memikirkan berapa alamat IP networknya ya. Kalian cukup masukkan saja salah satu alamat IP address. Nanti Cisco yang akan mencari berapa networknya. Makanya di sini kita hanya menambahkan 2 buah network ya, yaitu 1.1 dan ya ini ya. Kalau di minggu lalu kita daftar lagi semua alamat network yang kita buat. Jadi saya koreksi dari pertemuan minggu sebelumnya ya. Begitu juga hal yang sama untuk network berikutnya. Makanya ini disebut dengan network dinamis. Jadi dia lebih dinamis dan lebih mudah. Ya, sekian untuk materi kali ini.